Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama hormati dan muliakan Asy-Syaikh Murad Umar Al-Bukhari. Beliau adalah ulama dari Palestina, salah satu cicit daripada ulama ternama dunia seperti yang kita ketahui, yakni al-ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan alhamdulillah cicit beliau pada hari ini Rabu 25 Februari tahun 2026 yang 5.00 pagi berada di masjid kita, di lingkungan kita, di lingkungan Gebang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, ulama lingkungan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, para alim ulama, al-ustaz, para santri, rekan-rekan kami yang dari Al-Aqsa yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin hal yang paling pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat-Nya. Tentu dengan iman, sehat, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir menunaikan kewajiban kita dalam rangka yang pertama, saum kita laksanakan pada pagi hari ini. Lalu yang kedua kita lanjutkan dengan salat malam. Lalu kita hadir di masjid, kita laksanakan salat tahiyatul masjid, salat sunnah subuh. Lalu kita lanjutkan dengan rukun kita, yakni salat subuh berjamaah. Semoga segala amaliyah kita, ibadah kita, Allah senantiasa membersihkan rahmat kepada kita dan Allah meridhoi atas segala ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam kalau kita sampaikan ke junjungan Allah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita boleh masjid. Di samping kita melaksanakan ibadah juga kita bersilaturahim, tidak hanya dengan sekedar keluarga sesama kampung, namun pagi ini kita bisa bertatap muka langsung dengan seorang ulama yang datang dari Palestina. Jadi sekali lagi yang sebutkan namanya Asy-Syaikh Murad Umar Al-Bukhari, atau cicit daripada Syekh ternama atau ulama ternama dunia, yakni Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang insyaallah pada pagi hari ini akan memberikan kita kajian-kajian sebagai penyemangat kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti materi-materi yang disampaikan oleh beliau kita bisa ambil, kita bisa serap, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang terpenting pada pagi hari ini, sesuai dengan tema daripada kegiatan kita, di samping kita melaksanakan salat subuh bersama, terus kajian, dan tidak lupa memberikan infak sedekah kepada saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di negeri Palestina yang saat ini sedang tertindas. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, negara Palestina Allah segera bebaskan atau memberikan kemerdekaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pembuka dari kami. Selanjutnya materi atau acara kami serahkan kepada Al-Ustaz Imam Sayyid Robani MA. Terima kasih.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Penasihin yang selalu kita terima, selain yang disampaikan tadi oleh Mami dalam pembukaannya, yang penasihin juga bahwa niki sedang bersama kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan dua kemuliaan, dua jalur kemuliaan. Jadi kami mempersamai beliau ini sudah dari tahun lalu dalam agenda yang serupa. Ini salah satu ulama kita yang Allah berikan dua kemuliaan. Pertama, beliau ini dari S1 sampai dengan S3 menjalani proses pendidikan di bidang usul din, pokok agama Islam dan syariat. Lalu seperti yang tadi disampaikan bahwa memang beliau ini adalah salah satu zuriatnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kak, pada menit-menit ke depan ini mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang ada atau akan disampaikan oleh beliau. Di Syekh Fa'alaihi falyatafadhal mashkuran majura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi tanhaddu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية أحب أن أبارك لكم هذا الشهر العظيم وأقول لكم كل عام وأنتم وأهاليكم ودرابيكم بألف خير وصحة وسلامة، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وكرات مديدة إنه على كل شيء قدير. Setelah beliau mengucapkan salam pada seluruh jemaah yang hadir, muslimin muslimat, tokoh masyarakat, tokoh agama di Masjid Baitul Qubur ini, beliau mengaturkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kesempatan, taufik, hidayah dan hidayahnya sehingga kita baru saja melaksanakan berbagai macam prosesi ibadah. Lalu beliau melanjutkan, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila kita memperbanyak salawat kepada beliau, maka dosa-dosa kita diampuni, pahala kita ditambahkan oleh Allah dengan berlipat-lipat. Begitu pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat, yang dengan wasilah kita memperbanyak salawat ini, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan hajat-hajat kita. Lalu beliau mengawali mukadimah tausiahnya pada pagi hari ini dengan mengucapkan kepada kita semua selamat atas diberikannya nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitu kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Saya berdoakan kepada kita semua semoga pada Ramadan saat ini kita bisa meningkatkan amal-amal ketakwaan kita, mensedikitkan dari hal-hal yang tidak patut dan tidak baik untuk kita lakukan. Lalu beliau berdoa semoga setelah nanti kita menjalani Ramadan ini ada Ramadan berikutnya yang kita bisa hadapi atau kita masuki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المنبر فلما رقى إلى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم رقى إلى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى إلى الدرجة الثالثة فقال آمين، ثم استوى وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على ماذا أمنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. فهذا هو الحديث أحبتي، يتحدث عن خطورة أنك تدرك رمضان ولا يغفر لك. رغم أنف امرئ أي خاب وخسر، ويا له من خسران مبين أنك تدرك رمضان ولا يغفر لك.
kisah unik atau kisah yang sangat luar biasa sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika kata beliau, Rasulullah SAW itu hendak naik ke satu mimbar yang mana Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya. Namun ada satu hal unik yang terjadi pada kali ini. Ketika beliau mendapati tangga pertama, tanpa ada ucapan doa sebelumnya, Rasulullah bilang amin. Ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan amin. Begitu selanjutnya di tangga yang ketiga. Maka para sahabat pun terheran. Setelah Rasulullah SAW sampai ke tangga ketiga, lalu beliau berdiri tegak lalu duduk. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan tausiah atau khutbah, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami ketika engkau menaiki tangga mimbar, engkau mengatakan kami dan kami tidak melihat siapapun yang mengatakan doa, apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku seraya berkata, ketika aku mendapati tangga yang pertama, wahai Rasulullah, sungguh celaka orang yang disebutkan atau mendengarkan namamu disebutkan, tapi dia tidak mengucapkan atau bersoal kepadamu. Maka aku menjawab amin. Lalu malaikat Jibril berkata untuk kedua kalinya, wahai Rasulullah, sungguh celaka orang yang semasa hidupnya membersamai kedua orang tuanya, tapi dengan adanya orang tua di kehidupannya tidak membuat dia bisa masuk surga. Maka aku pun menjawab amin. Lalu yang terakhir Jibril mengatakan, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang menjumpai Ramadan namun dia keluar di bulan Ramadan, ternyata dosa-dosanya diampuni. Maka aku pun menjawab amin. إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وفضل علينا بأن جعل لنا هذا الشهر العظيم، وهو شهر امتحان واختبار. فعليك أخي المسلم، أنصح نفسي وإياكم إن شاء الله بأن نلتزم بهذا الشهر العظيم، بأن نجد عادة أو عبادة لم نكن نفعلها من قبل رمضان، أن نحاول أن نداوم عليها في هذا الشهر العظيم لكي نخرج من رمضان ونحن قد اكتسبنا عادة حسنة بإذن الله تعالى. وأيضا إن كان هناك عادة سيئة من غيبة، من نميمة، من رياء، من أي شيء، من كذب، من أي شيء من الأعمال السيئة، نحاول أن نقلع عنها في هذا الشهر العظيم لكي ننال رضوان الله عز وجل أولا، وثانيا نحاول أن نصبر عليها في هذا الشهر العظيم، فالله سبحانه وتعالى يجازيك بعد رمضان إن شاء الله تصبر عليها وتستطيع أن تقلع عنها طيلة السنة بإذن الله تعالى. Lalu beliau melanjutkan bahwa Ramadan ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ia adalah tempat atau waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak melipat gandakan pahala-pahala kita. Maka jangan sampai kita ini terlalu banyak lalai oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu beliau melanjutkan dengan menyeru kepada kita semua, mengingatkan untuk kata beliau, untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, bahwa ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita niatkan untuk memperbanyak ketakwaan dan amalan ibadah yang bisa kita lakukan semampunya. Ada dua hal yang perlu dilakukan atau yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang di luar Ramadan tidak kita lakukan atau belum kita budayakan, maka kita budayakan. Mungkin di bulan Ramadan kita beliau mencontohkan kita tidak bisa membaca satu bulan khatam Al-Quran, maka di Ramadan kita upayakan minimal sekali. Kalau di luar Ramadan kita sholatnya mungkin kurang banyak, yang wajib saja amalan-amalan atau sholat-sholat yang sunnah masih kita kurang lakukan, maka perbanyak itu dengan harapan kata beliau ketika kita keluar dari Ramadan kebiasaan itu bisa berlanjut. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, hal-hal yang diharapkan tidak diperbolehkan, tidak bermanfaat seperti menggibah orang, mengatakan perkataan dusta, tidak bagus dalam bekerja, dan banyak hal lain yang beliau contohkan, kita upayakan untuk kita kurangi, maka kita tinggalkan di bulan Ramadan. Sama seperti yang tadi, harapannya karena kita sudah membiasakan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita di bulan Ramadan, yang bulan penuh tarbiyah ini, maka kita bisa untuk melestarikan untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat tersebut di luar Ramadan. هناك بعض الإخوة يشتكون من صعوبة قراءتهم القرآن الكريم، وخاصة في رمضان لأنه شهر القرآن،
تكثر فيه قراءة القرآن وتكثر فيه النشاطات في قراءة القرآن. فأذكركم أحبتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران بإذن الله تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحبتي نحاول إن شاء الله أن نجاهد أنفسنا على قراءة القرآن، ففي ذلك أجر عظيم بإذن الله تعالى. Begitu pula bulan Ramadan ini adalah bulan di mana identik aktivitas kita ini dipenuhi dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dengan tegas dalam Al-Quran. Kata beliau menjelaskan atau menceritakan sedikit pengalamannya. Beberapa ikhwah, beberapa pemuda atau beberapa orang datang kepada saya atau sharing pengalaman bahwa menemukan ada kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka saya akan kasih satu motivasi yang mana ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa apapun kedudukan kita dalam Al-Quran pada hakikatnya itu mulia. Beliau membawakan kita hadis yang artinya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, memahami maknanya dan bisa menyimpulkan hukum dalamnya, kelak di akhirat dia akan orang-orang tersebut yang ahli dalam membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya, masa salatil qira'il bararah akan dibersamai oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa taat. Berarti disandingkan dengan para malaikat yang soleh yang tidak pernah melakukan maksiat, layak sunatullah amalullah wa yaf'alu mimma yaf'alu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan merintahkan malaikat bersujud saat dari diciptakan sampai hari kiamat sujudnya. Itu kelak orang yang ahli dalam Al-Quran akan dibersamai oleh para malaikat itu. Namun jangan sedih kata beliau. Selanjutnya orang yang akan dia Al-Quran wa yatata'ta fihi falahu ajran. Adapun orang yang masih terbata-bata, bahasa kita ini bergagap dan membacanya, ada kesulitan masih dalam tahap pemula kita mengenal Al-Quran ini atau faktor lainnya, maka ketahuilah falahu ajran. Maka bagi dia ada dua kemuliaan. Kemuliaan membaca Al-Quran, yang mana kalau Allah satu hurufnya minimal digajar 10 kebaikan. Yang kedua adalah bahwasanya dia sudah berupaya untuk memperbaiki diri dengan mempelajari agama Islam. إخواني المسلمين والمسلمات، قد جئتكم من بلاد الشام، من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، كلها بلاد واحدة. قد جئناكم لنشكر هذا البلد العظيم وشعبه العظيم على كل ما قدموه لنا من مساعدات في حربنا الأخيرة في غزة. أسأل الله تعالى أن يرجعكم على كل ما قدمتموه لنا من دعاء، من وقوف بجانبنا بالسوشيال ميديا، من الصدقات، من كل شيء قدمتموه لنا. جزاكم الله تعالى كل خير. هذه الوقفة إن شاء الله سنكافئكم وندعو لكم عند الله عز وجل. والله إن الله سبحانه وتعالى سيكافئكم على هذه الوقوف. أسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد الطيب في إندونيسيا، وعلى هذه الجزيرة الطيبة لهم، وعلى أهلها الطيبين. وأسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابكم ممن يفتحون المسجد الأقصى، وممن يكونون رفقاء للإمام المهدي رضي الله عنه. وأسأل الله تعالى أن يورثنا حظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا. ولا ننسى أن نشكر إدارة هذا المسجد المبارك، مسجد بيت الغفور، ومثلا بإمامه ومؤذنه وكل القائمين عليه، أيضا من المصلين والمصليات. نسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان عليكم، وأن يديم الفرحة في قلوبكم، وأن يرينا ويريكم النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Beliau menyampaikan di penghujung tausiah saya ini, saya sebagai orang Palestina, yang mana seperti para jamaah ketahui kondisi negara Palestina seperti apa. Namun dalam kesempatan ini saya selaku orang Palestina dan mewakili saudara-saudara kalian di sana, kata beliau, ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada seluruh kalian di Indonesia, wabil umum, wabil khususnya kepada saudara-saudara atau kaum muslimin di Lombok ini dan NTB ini lebih luasnya, bahwasanya bahasa Indonesia ini dikenal sebagai salah satu bangsa atau
salah satu kelompok orang yang mana senantiasa memberikan solidaritas kepada kami rakyat Palestina yang senantiasa terjajah bertahun-tahun. Yang mana solidaritas dan bantuan ini berbagai bentuk macamnya, dari demo, dari pemboikotan, dari donasi yang kami rasakan sekali dampak atau bantuan tersebut kepada kami. Maka kata beliau menegaskan, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang sudah diberikan oleh rakyat Indonesia ini diberikan jaza balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian beliau melanjutkan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Ghufur ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin hadirat yang berkenan untuk mendengarkan kami dalam kesempatan kali ini. Beliau mendoakan kepada kita semua di akhir bahwa dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ketaatan, tempat yang mubarak insyaallah. Kita berharap lewat tangan-tangan kita banyak kebaikan yang terjadi. Kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dengan dibebaskannya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kalau tidak, kata beliau, mungkin keturunan kita sebagai orang yang menyaksikan dan sebagai orang yang akan ikut dalam barisan Imam Mahdi. Beliau juga terakhir berkata kepada kita semua, semoga sebagaimana kita dipertemukan di dunia ini dalam kebaikan, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Kita bisa minum dari telaga kautsarnya Rasulullah SAW, yang mana apabila kita minum, kita tidak akan merasakan haus selamanya. Lalu beliau menutup tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sedikit ini dari tim kami yang membawa saya dalam hal ini dari Yayasan Ahmad Bakti Dunia Islam untuk menyampaikan sedikit kondisi terbaru bagaimana Palestina dan rakyat Palestina untuk hari-hari ini, dan apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Pada dalam hal ini Ustaz Fauzan akan menyampaikan kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam salam terus tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan yang beberapa menit ke depan ditugaskan oleh Syekh menyampaikan berkaitan dengan kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu bahwa hari ini hari ke-7 Ramadan ini bertepatan dengan hari ke-871 sejak tanggal 7 Oktober 2023. Saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan ujian yang begitu berat, penjajahan, pembunuhan, pengusiran, bahkan kejahatan paling besar di dunia yang disebut dengan genosida. Terakhir, beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa penjajah Israel menggunakan salah satu senjata yang tidak pernah digunakan di dunia. Ada sebuah bom yang bom ini bisa menghasilkan panas sampai 7.000 derajat Celcius. Berasa Bapak Ibu, kalau kita masak air itu, pas ketika air itu mendidih, itu panasnya 100 derajat Celcius. Panas sekali, 100 derajat Celcius saja sudah panas sekali. Lalu bagaimana dengan 7.000 derajat Celcius? Ketika bom itu diledakkan, dia tidak langsung mengeluarkan panas 7.000 derajat Celcius, tetapi kemudian dia mengeluarkan gumpalan seperti awan, gumpalan asap, dan asap itu menyebar. Saat asap itu sudah menyebar di sekeliling, itu kemudian meledak kembali, dan itu menghasilkan panas 7.000 derajat Celcius yang menyebabkan bahkan tubuh manusia, saudara-saudara kita di Gaza yang kena oleh bom itu menguap, hilang sampai ke tulang-tulang. Kami mendapatkan laporan lebih dari 700 orang hilang jejak. Jadi kena bom meninggal
Genosida ini tidak hanya membunuh manusia, hewan peliharaan saudara-saudara dari Palestina, tumbuh-tumbuhan, pohon zaitun, pohon tin yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Watin wa zaitun." Ini merujuk pada sebuah tempat bernama Palestina. Bahkan zaitun terbaik itu ada di tanah Palestina. Memang luar biasa. Berkah lagi. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa kemudian Israel itu ingin mengambil tanah Palestina. Ini tanah peradaban, ini tanah para nabi dan rasul, tanah yang di dalam sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam Quran surat Ali Imran, keluarga Imran, Ali Imran punya istri namanya Hana punya saudara laki-laki namanya Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Kemudian Hana dengan Imran punya anak namanya Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Itu tinggal, dan kemudian beberapa di antara keluarga besar yang meninggal di Baitul Maqdis Palestina di sekitarnya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kerajaannya yang begitu megah pernah tercatat di dalam sejarah. Tidak ada yang mampu menandingi kerajaannya. Itu ada di Palestina. Begitu dengan kisah-kisah yang Allah kemudian ceritakan di dalam Al-Quran. 60% lebih dari Al-Quran itu bercerita tentang tanah itu. Begitu mulia dan istimewanya tanah itu. Ini yang menyebabkan kemudian Israel itu ingin mengambil tanah ini, ingin menggantinya dengan Baitul Maqdis, diganti dengan Bumi Sulaiman, pusat peradabannya. Dan sejarah menyatakan Bapak Ibu sekalian, siapa saja di dunia ini yang menguasai kerajaan bernama kerajaan Baitul Maqdis, maka dialah yang akan menguasai dunia. Tapi bukti, apa buktinya? Hari ini siapa yang menguasai dunia? Yang mengontrol dunia? Amerika, betul gitu? Tapi ternyata ada satu negara yang kekuasaannya itu lebih daripada Amerika. Siapa namanya? Israel. Hari ini yang menguasai dunia ini ya orang-orang Israel. Merasa terakhir kita dengar kasus, namanya kasus Epstein. Siapa di baliknya? Keturunannya dia adalah keturunannya Rothschild, orang-orang Yahudi kaya raya yang menguasai ekonomi dunia hari ini, orang-orang Israel. Maka oleh karenanya tidak bisa Amerika mengatur gitu. Padahal jelas-jelas melanggar undang-undang, melanggar perdamaian dunia, tapi tidak bisa berbuat nih. Walaupun negara sebesar dia yang menguasai mengontrol dunia. Hari ini dia yang menguasai Baitul Maqdis Al-Aqsa. Dia yang mengatur tanah tempat berdirinya Al-Aqsa di Al-Quds, di tepi barat Palestina. Dia yang menguasai itu. Sebelum ini siapa yang menguasai dunia? Sebelum Israel siapa yang menguasai Baitul Maqdis? Ada penjajah. Kalau kita dengar nama penjajah, pasti negara ini yang kita ingat. Negara Inggris, betul? Kalau kita ingat penjajah dari Inggris, dulu Inggris yang menjajah Palestina, dia menguasai itu. Sebelum Inggris siapa? Turki Utsmani, Islam. Sebelum Turki Utsmani, Kristen Ortodoks. Sebelum Kristen Ortodoks siapa? Umar bin Khattab. Dan sebelum-sebelumnya, bahkan sampai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan yang paling besar itu ada di Palestina, di tempat di sekitar. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu sekalian, tempat ini begitu mulia, istimewa. Dan perlu kita ketahui bersama, dalam sejarahnya nggak bisa tanah ini diklaim bahwa dia adalah milik orang-orang Israel. Tapi ini adalah tanahnya kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dulu pernah Ratu Balqis, dalam kisah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis dipindahkan istananya oleh Nabi Sulaiman, oleh jin Ibrahim dalam waktu sekejap. Dan di tempat inilah dulu kemudian Ratu Balqis menyatakan keislamannya. Nabi Basir Ratu Bilqis ke dalam Al-Quran keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku berislam, berserah diri kepada Tuhan yang Nabi Sulaiman. Jadi di tempat ini, di Baitul Maqdis ini langsung Ratu Bilqis itu mengatakan keislamannya. Dan tanah ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi tanah ini adalah tanah yang diberkahi untuk alam semesta. Dia adalah ardul alamiyah, bumi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana
tanah yang diberkahi untuk seluruh tanah Palestina. Maka kalau hari ini Palestina kita lihat kondisinya seperti tadi yang disampaikan, sudah lebih dari 70.000 orang meninggal dunia. Yang tersisa dari Gaza yang kecil itu hanya sekitar 30%-nya saja hari ini. Kejahatan demi kejahatan kemudian dilakukan. Tetapi Masya Allah, para pejuang-pejuang di sana tidak pernah berhenti untuk terus berjuang. Mereka tidak mau kalah, tidak mau mundur, tetap sabar, tetap kuat, tetap melawan. Mengapa? Karena Masya Allah, inilah tanah yang diberkahi, yang di dalamnya di Gaza itu ada orang-orang yang senantiasa memegang satu prinsip, satu pedoman, satu petunjuk yang dengan tangannya dipegang kuat, yang masukkan ke dalam dadanya, yakni Al-Quran. Mari kita saksikan bersama melalui tayangan video ini bagaimana mereka saudara-saudara kita di Gaza berbekal Al-Quran, mereka tetap menjaga tanah yang diberkahi ini, menjaga Al-Aqsa kita, menjaga tanah para nabi dan rasul ini. Silakan kita saksikan bersama. Mungkin bapak-bapak yang tidak bisa melihat orang yang sedang Ampura Bapak Ibu sekalian, di layar LCD ini bisa kita saksikan bersama seorang anak kecil sedang memegang Al-Quran. Inilah tanah Palestina, terutama di Gaza. Mereka disebut dengan bumi Barak. Bahkan di atas bangunan yang telah hancur dengan suara yang indah yang terdengar kayaknya bacanya dari hati banget gitu. Mereka tetap berdiri. Al-Quran tak pernah mereka lepaskan. Bahkan anak-anak ini, anak-anak seperti inilah yang dulu 40 tahun yang lalu dididik oleh seorang tokoh pahlawan Palestina, seorang yang dia datang bukan dari kedudukan yang tinggi, seseorang yang datang bukan dari jabatan tinggi, tapi dari kursi roda. Namanya adalah Syekh Baghdad Yasin. Dia memasukkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam setiap jiwa anak-anak Palestina. Dan hari ini yang sedang berjuang, yang dewasa mengamat gerakan pembebasan asli adalah murid-muridnya Syekh Baghdad Yasin. Mereka masih bertahan sampai hari ini di bawah terowongan-terowongan melawan para penjajah. Saksikanlah Bapak Ibu sekalian, para ayah dan ibu orang-orang di Gaza, Palestina dengan bahagianya mengantarkan anaknya menuju podium wisuda tahfiz Quran. Uniknya, ini wisuda tahfiz Quran yang kita saksikan ini baru beberapa bulan yang lalu, ketika mereka sedang dibombardir, ketika mereka sedang dibunuh, dijajah. Pertanyaannya, kapan mereka menghafalkan Al-Quran? Jawabannya, kami menghafalkan Al-Quran. Tidak mesti harus di tempat yang bagus, tapi kami menghafal Al-Quran kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ini seorang anak kecil akan diamputasi tangannya, sakit katanya. Medis tidak memungkinkan untuk kemudian melakukan suntik bius menghilangkan sakit, tapi dia mengatakan ujung dengan bacaan Al-Quran yang membaca ini, tidak apa-apa, silahkan diamputasi tanganku. Insya Allah tidak akan aku merasakan sakit. Pemohon operasi tangannya bahkan adalah bacaan Al-Quran. Inilah kondisi mereka hidup di bawah camp-camp pengungsian 3 juta lebih penduduk yang ada di Gaza itu hanya tinggal di pengungsian, bahkan pengungsiannya pun dibombardir oleh tentara Zionis Israel. Hadirin jamaah Allah, ini bahkan seadanya pengungsiannya datang angin besar. أشهد أن محمد رسول الله. Bapak Ibu sekalian, yang rahimahullah, saat mereka saudara-saudara kita di Gaza
sedang menjaga tanah yang diberkati, sedang menjaga Al-Aqsa, amanat kita semua. Dia jaga dengan Al-Quran. Pertanyaannya, kita yang ada di masjid ini, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di Indonesia Utara, siap tidak menemani perjuangan mereka? Siap kita temani perjuangan mereka, Bapak Ibu? Siap. Siap kita temani perjuangan mereka, Bapak Ibu? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Dan menemani perjuangan mereka bukan hanya karena landasan kemanusiaan semata. Menemani perjuangan mereka untuk mendapatkan cita-cita merdeka, membebaskan Al-Aqsa, bukan hanya karena kemudian amanat konstitusi kita yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, tapi jauh dari itu. Yang melandasi kita adalah karena iman kita, karena akidah kita, karena mereka orang-orang yang beriman di sana adalah saudara-saudara kita. Dan Al-Aqsa yang berdiri di tanah Palestina itu adalah milik kita bersama. Maka saatnya kita katakan, saat kita ditanya siapakah kita kemudian untuk membantu mereka, tidak boleh ada keraguan bagi setiap orang yang ada iman di dalam hatinya. Saatnya mengatakan siap. Siap kita bela Palestina, Bapak Ibu? Siap. Siap kita jaga bersama Al-Aqsa? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Mohon izin yang dibahagiakan Bapak Ibu sekalian. Kita punya rumah. Rumah kita ini dijaga oleh siapa? Security. Kita upah security ini. Saat kita upah security ini, satpam ini, itu sebuah kewajiban apa sukarela, Bapak Ibu? Kewajiban. Kewajiban kita memberikan upah atau sukarela? Kewajiban. Al-Aqsa itu milik kita semua. Saat mereka ditanya, almarhum Abu Ubaidah, juru bicara pejuang, apa katanya? Kenapa kalian sampai segininya mempertahankan tanah Palestina ini? Beliau mengatakan, karena ada Al-Aqsa dalam hati kami. Al-Aqsa di mana didirikan, Al-Aqsa ini amanat umat Islam di seluruh dunia. Itulah yang menyebabkan kami mengatakan birru bidang nafsi dari Aqsa. Jiwa dan raga kami persembahkan untuk Al-Aqsa. Jadi saat kita menjaga ini itu sedang menjaga milik kita bersama. Hari ini yang sedang menjaga Al-Aqsa milik kita ini adalah orang-orang Palestina. Jiwa dan raga mereka kemudian mereka persembahkan untuk Al-Aqsa. Maka kalau kita bantu mereka, kalau kita temani mereka, kita bersamai perjuangan mereka, itu sebuah kewajiban dan sukarela, Bapak Ibu. Kewajiban. Sukarela atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban kita sebagai sesama manusia yang harus memiliki kepedulian. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang di dalam konstitusinya jelas mengatakan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Juga kewajiban kita sebagai seorang muslim yang kemudian di sana ada Al-Aqsa di dalamnya. Siap kita bantu bersama Bapak Ibu? Siap. Siap kita jaga bersama Al-Aqsa? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertanyaan paling penting untuk kita jawab, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu Al-Aqsa, membantu perjuangan saudara-saudara di Palestina? Ada 4 cara, dan 4 cara ini sama pentingnya Bapak Ibu. Yang pertama doa silahun mukmin, doa yang secara terkuat umat Islam. Yang kedua, Bapak Ibu, ini tangan kita yang punya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, share info-info tentang Palestina. Tangan kita ini, jempol kita ini bisa jadi lebih berbahaya, lebih hebat, bahkan lebih canggih daripada bom-bomnya Israel. Mengapa? Saat kita men-share info-info tentang Palestina di medsos kita, itu membuat mereka takut. Saat kita mengatakan Allahu Akbar, Palestina merdeka, Free Palestine, itu membuat mereka takut, gentar, sok mentalnya. Kok banyak sekali orang yang membantu Palestina? Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak bisa pakai bahasa Inggris. Berasa, baru bahasa susah kita baru. Order Israel, misalnya, kasih jempol, bendera Palestina boleh. Kenapa? Karena kata mereka, bahasa mana lagi, orang mana lagi yang membantu, yang peduli kepada Palestina. Itu sangat lebih dahsyat bahkan dari peluru bahkan bom yang Israel. Jangan pernah malah share untuk tentang Palestina. Yang ketiga, setelah doa share, ketiga yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan adalah izin Bapak Ibu. Ini sangat berdampak, walaupun kecil. Lunasan, barang-barang ini boykot produk
Sampunan pernah dulu pada masanya pada minggu ketiga saat sejak tanggal 7 Oktober boikot produk Israel ini masif di seluruh dunia. Riset data mengatakan bahwa kerugian perusahaan-perusahaan Israel karena boikot ini sampai angka 40 sampai 50 triliun per hari. Kerugiannya di mana perusahaan-perusahaan Israel itu hanya menyokong tentara-tentara Israel itu membeli senapan bom untuk membunuh saudara-saudara kita di kecil, tapi pelan-pelan ibu-ibu, belasan ibu-ibu arak masih mungkin ada yang masih sering kalau makan pizza palingnya kayaknya pizza. Kalau hari ini kan banyak itu produk-produk yang lebih enak daripada pizza. KFC doang, kalau ayam crispy Barbera banyak. Air minum masuk ke toko-toko, masuk minum aqua, rasa. Stop dulu. Ada yang lebih produk lokal, ada apa dan lain sebagainya. Sambil kita kenal. Cuman permasalahannya gimana kita mengenal produknya? Ada aplikasi di download di Play Store, namanya aplikasinya Notex. Nama aplikasinya Notex. Ya, download kalau kita belanja tinggal scan barcode-nya. Kalau dia merah berarti produk Israel. Kalau hijau, itu bukan produk Israel. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap kita berikan produk Israel? Siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan yang terakhir yang ajak pada kesempatan hari ini adalah beras infak sedekah kita untuk Palestina. Siap kita berikan untuk Palestina Bapak Ibu? Siap. Nabi bahasa Rasulullah SAW menjahaza wasiat Bapak Puasa. Siapa saja yang ikut menyiapkan perbekalan orang yang sedang berjuang di negeri sana seperti orang yang sedang berjuang di sana, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, pahala, kebaikan sebagaimana orang yang sedang berjuang di Gaza hari ini yang sedang menjaga diri kita bersama di Palestina. Siap Bapak Ibu, kita siapkan infak terbaik untuk Palestina. Siap. 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 Takbir. Allahu Akbar. Mohon izin yang perkenalkan ini sedikit berkaitan dengan program kami. Boleh satu Pak? Izin kami dari anggota Dunia Islam. Kami perkenalkan program kami namanya program makanan MBG. Program MBG makanan bergizi untuk Gaza, bukan makanan bergizi gratis. Namanya makanan bergizi untuk Gaza supaya kita populis saja namanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya namanya program makanan siap saji. Alhamdulillah kami dari anggota Dunia Islam yang pembinanya langsung adalah Abu Karam Pembangunan yang menulis. Dan sejak tanggal 7 Oktober 2023 sudah sampai tahap 21 pengiriman bantuan untuk saudara-saudara di Palestina. Di awal tahun kemarin alhamdulillah kita mengirim 20 ton gandum melalui perbatasan Rafah di Mesir. Ini fotonya nanti kita saksikan bersama. Tapi kita ingin menginformasikan ada juga nanti tentunya makanan ini hot meals dan lain sebagainya. Kami buat paketnya Bapak Ibu, satu paket makanan untuk saudara-saudara kita di Gaza untuk bekal hidup mereka, karena perbekalan yang paling mereka butuhkan hari ini adalah makanan minuman. Itu 100.000. Satu paketnya 100.000 insya Allah. Bapak Ibu, terutama ibu ini siap kira-kira 1-2 paket bisa insya Allah insya Allah. Kita sukseskan bersama program makanan bergizi untuk Gaza, MBG untuk Gaza. Insya Allah Bapak Ibu sekalian melalui Yayasan Amal Abadi kita akan salurkan bantuan kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Bolehkah 10 paket? Boleh, silakan kirim. Yang namanya amal lebih banyak, lebih bagus, lebih berkualitas. 100 paket boleh, 1000 paket boleh. Tinggal dikalikan 100.000 sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keikhlasan dan keinginan kita bersama. Siap kita bantu dan memberikan infak terbaik untuk Palestina Bapak Ibu. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tiap tanya Palestina milik siapa, Al-Aqsa milik siapa, Baitul Maqdis milik siapa, jawab tanpa keraguan dengan penuh keyakinan. Jawab itu adalah milik saya. Siap Bapak Ibu? Siap. Al-Aqsa milik siapa? Milik saya.
Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin tes challenge di antara Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini, lebih-lebih di waktu yang mulia di Ramadan ini, yang siap mengirimkan program makanan bergizi untuk Gaza sebanyak 30 porsi bismillahirrahmanirrahim? Ada kira-kira di Masjid Baitul Ma'mur ini yang siap 30 porsi bismillahirrahmanirrahim? Merasa ada yang siap? Cash atau transfer mungkin. Oh ya, ada pertanyaan cash atau transfer? Boleh silakan di transfer setiap hari satu paket sampai 30 paket sampai 50 paket boleh ngirim. Kami menyediakan sebagai amal abadi, sebagai jalur, insya Allah menyiapkan Bapak Ibu sekalian sarana kapanpun ini selama Ramadan sesuai kesanggupan. Yang banyak yang minta untuk angkat tangan ini insya Allah untuk memotivasi yang lain supaya ringan rasanya. Kalau kita bareng-bareng, insya Allah berpastabiqul khairat bareng-bareng itu insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah rasanya. Allah yang akan kemudian melunasi niat-niat kita, menyempurnakan niat-niat kebaikan kita. Sekali lagi yang tanya, yang ingin berkomitmen ikut kemudian mengirim bantuan makanan bergizi gratis untuk makanan bergizi untuk Gaza sebanyak 30 paket oleh katakan Islam. Ada yang siap ngirim? Ya, satu paketnya 100.000, ada tulisan ini. Satu paketnya 100.000. Kalau 30 paket berarti 3 juta rupiah. Bismillah angkat tangan. Siap kami ini. Insya Allah yang pertama angkat tangan akan menjadi inspirasi yang lain untuk ikut angkat tangan. Dan insya Allah dapat kebaikannya. Insya Allah. Oke, akan dikenakan syal tanda persaudaraan Indonesia Palestina oleh Syekh bagi yang siap angkat tangan dan memberikan inspirasi yang lain, motivasi yang lain untuk kita bareng-bareng ini, insya Allah. Sekali lagi yang siap 20 paket bismillah katakan. 20 paket pertama kondisi. Ada yang siap 20 paket pertama? Bapak Ibu ngirim. Ya, Haji sila kirim. Tidak mesti cash, tidak boleh silakan ditransfer. Ada yang makin datang dia masjid pakai sarung, tahu kantong, boleh ditransfer nanti, atau dicicil per hari satu paket. Cara kita menunaikan kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Yang siap 20 paket, bismillah angkat tangannya. Ada? Baik, sepertinya masih ada yang mau maju tapi suka, insya Allah. Oke, bismillah, Bapak Ibu. Allah yang akan mudahkan dan memudahkan niat kita. Terakhir yang siap 10 paket, bismillah katakan. Insya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah, 10 paket 1, 2, 3, 4. Boleh izin Bapak Haji izin maju ke depan untuk di sedikit kita berikan simbolis. Saudara kita siapa untuk para donatur kita. Apa donatur? Yang siap alhamdulillah 10 paket pertama, 10 paket kedua, 10 paket ketiga, keempat, masya Allah yang siap 10 paket kelima. Ibu-ibu boleh silakan ambil bagian, sambil diputar ini Ustaz, kalinya videonya, suaranya kecil saja dikit, izin ngirim. Masya Allah, alhamdulillah. Gih, Bapak Ibu sekalian, perlu yang sampaikan, orang-orang Palestina, anak-anak yang kita saksikan tadi itu, mereka termasuk dari 4 golongan yang kalau mereka berdoa Allah pasti kabulkan. Mereka anak yatim piatu, orang tertindas, mereka orang yang menzalimi, mereka keluarga pejuang, dan mereka juga adalah keluarga Quran. 4 orang ini kalau berdoa insya Allah Allah akan kabulkan. Dan mudah-mudahan dengan kita membantu mereka, membersamai mereka dalam berjuang, ini cara Allah kemudian cara kita mengundang pertolongan Allah bagi kita sendiri. Cara kita mengundang keberkahan Allah kepada kita semua. Yang siap 10 paket kelima sudah angkat tangan. Bapak Ibu ada yang siap 10 paket selanjutnya? Ada? Bismillah, Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan menyempurnakan niat-niat kita. Ada Bapak Ibu yang siap? Ibu, masya Allah 10 paket kelima boleh izin berdiri. Apa-apa, mungkin silakan di depan. Alhamdulillah dari ibu yang pertama, masya Allah mudah-mudahan yang lain ikut berpastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang fisabilillah di Gaza Palestina. 10 paket kata bismillah. Ada yang siap ibu
biasa tinggilah keluar sedikit maju, insya Allah salah ini akan ikut maju insya Allah. Boleh dipoto dulu, dipoto dulu, izin didokumentasikan, dipoto dulu. Yang siap, ada lagi yang 10 ke 6, Bismillah. Bismillah Bapak Ibu, ada yang siap 10 paket ke 6. Takbir. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, lunasan. Kenapa yang minta maju angkat tangan? Ini dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Siapa yang ingin fisabilillah mengangkat tangan setengah dari harta saya Rasulullah. Abu Bakar kamu kalah saya Rasulullah, seluruh dari harta saya. Jadi maju ke depan bukan kejadian dari ria, tapi kemudian cara kita kalau berjuang harus bareng-bareng, gitu kan? Insya Allah. Kalau kita bareng-bareng akan kita. Dan memberikan kesempatan terakhir bagi yang ingin ikut membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, menunaikan kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sebanyak 5 paket makanan bergizi untuk Gaza oleh makanan. Yang siap 5 paket Bismillah. Yang siap 5 paket Bismillah ada. Oh Masya Allah silah. Bapak maju ke depan 1, 2, Alhamdulillah. 5 paket pertama, 5 paket kedua. Alhamdulillah kita diawali tadi dengan 6 paket 6 orang untuk 10 paket dan Alhamdulillah 5 paket pertama, 5 paket kedua, Masya Allah Pak Haji juga 5 paket ketiga, 5 paket ke 4, Masya Allah Alhamdulillah. Ibu-ibu boleh kirim sila, jangan mau ketinggalan. Kita kemudian di semua hari ini kita kemudian raih berkah Allah dengan sama-sama membantu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Mumpung Alhamdulillah ada Syekh langsung dari Palestina hari ini yang hadir, yang Alhamdulillah bersama kita di sini. Yang siap 5 paket ke 4, Bismillah. Ibu-ibu ada yang siap? Bismillah, jangan ragu. Allah yang akan balas dengan kebaikan dan tidak mungkin Allah kemudian menyanyikan hamba-hambanya yang berbuat baik bersedekah. Lunasan saat bersedekah ini memang berat, ada nyenteng, syukuran, laku-laku pengorbanan saat paling berat ini, saat paling susah sebulan ini Allah yang akan membalasnya insya Allah. Sila ini yang siap terakhir 5 paket, Masya Allah ibu sila. 5 paket ke 5, 5 paket ke 6, Masya Allah. Ada lagi? Ada? 5 paket ke 5, 5 paket ke 6. Oleh izin, sila. Oleh maju ke depan, Masya Allah, Alhamdulillah. 2 orang dari ibu-ibu untuk 5 paket. Apa harus gimana? Saksikanlah ya Allah, mudah-mudahan bagi yang hari ini sudah menyisihkan rezekinya seikhlasnya dan semampunya untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan ya Allah jadi saksi bahwa kita telah menunaikan tugas kita untuk membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dan saudara-saudara kita di Gaza kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Ibu kesempatan terakhir. Kalau memang tidak ada, karena mungkin agak sungkan maju ke depan, yang mungkin agak sungkan maju ke depan boleh menghubungi tim kami dan yang pakai baju warna hitam. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kami dari awal abadi siap menjalankan donasi terbaik agar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang bersolat subuh yang saya hormati, demikian acara kita pagi hari ini bisa kita melaksanakan ibadah bersama juga mengatakan terkait ini Ustaz Fauzan dengan apa yang harus diedarkan, pola seperti apa yang harus dilakukan, pengembalian daripada bentuk sumbangan yang telah diedarkan kepada siapa nanti dikembalikan. Seperti itu mohon penjelasan sedikit. Ampun tadi kelupaan ini. Alhamdulillah sampun sudah disebarkan brosur dan juga amplop ini di jamaah. Bagi yang ingin berdonasi silahkan masukkan amplop
Oke, nanti dan izin mungkin dari oke, langsung intinya sesuai ini untuk sebagai koordinator tempat mengumpulkan donasi Bapak Ibu sekalian. Sila kirim, mungkin ada yang berhajat mengajak keluarganya boleh meminta amplop tambahan ya? Atau mungkin di beberapa tempat sebelumnya saya dulu di sekolah mengajak anak-anak murid boleh sila kirim, boleh minta brosur tambahan dan amplop di panitia yang pakai baju warna hitam. Mungkin begitu nih. Untuk yang tadi komitmen sila boleh di transfer kalau ada yang sudah tertera. Ada nomor HP untuk konfirmasi donasinya. Bagi yang ingin pun juga boleh atau dititip juga melalui sesuai ini dan silahkan. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih atas penjelasannya ini dari Bapak Ibu. Nanti yang ingin mengembalikan amplop ini selama Ramadan masih berjalan atau di akhir Ramadan bisa menghubungi Anda Ustaz Dedi Ismaili ini berapapun ini penjelasan berusaha untuk mengisi amplop itu silakan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki yang lebih sehingga bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kepada saudara warahmatullahi yang mengucapkan terima kasih dan juga kepada Ustaz Imam Zahid Robani sebagai penerasi pada pagi hari ini, termasuk Ustaz Fauzan Samati yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lupa sampaikan tadi bahwa salam dari ayahanda Al-Farom Zadul Haji Ahmad Muhlis. Jadi seyogianya beliau akan hadir pada kesempatan pagi hari ini, namun Allah berkehendak lain. Info yang kita terima tadi, beliau yang mengalami kecelakaan Basir ke di pondok pesantren Salahuddin Al-Ayyubi dan beliau mengalami sakit kaki sehingga tidak mampu untuk berjalan dan bisa bergabung dengan yang berusaha yang ada di lingkungan Jepang. Jadi sekali lagi salam dari beliau, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini sebab beliau pagi hari yang positif di pondok. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian yang bisa dapat lakukan pada pagi hari ini sebagai penutup. Nanti kita berfoto bareng atau bersalaman dengan Syekh. Namun karena ini waktu suruh, silakan sholat dulu. Setelah suruh baru kita melaksanakan salat salaman. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.